Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusratul Badri Hasan, NIM E20193133, Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan sedikit menanggapi penjelasan dari Bapak Dosen Abdul Wajid Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, atau biasa disebut sebagai ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor ini adalah ekonomi yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Jadi ekonomi ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat ekonomi dalam suatu negara. Selanjutnya, aliran pendapat dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk mengkonsumsi, yaitu membeli barang, membeli jasa. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan konsumsi akan ditampung dalam instruksi keuangan. Yang keempat, perusahaan yang ingin melakukan investasi akan meminjamkan tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya, mengenal hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting dalam menentukan tingkat pengeluaran. Selanjutnya, kecenderungan mengkonsumsi. Kecenderungan mengkonsumsi ada dua, yaitu yang pertama, kecenderungan mengkonsumsi marginal. Yang kedua, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata. Kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Sedangkan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata adalah perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Selanjutnya, kecenderungan menabung. Kecenderungan menabung ada dua bagian. Yang pertama, kecenderungan menabung marginal. Yang kedua, kecenderungan menabung rata-rata. Kecenderungan menabung marginal adalah perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Sedangkan kecenderungan menabung rata-rata adalah perbandingan tabungan dengan pendapatan disposable. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan tabungan adalah yang pertama, fungsi konsumsi, yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Selanjutnya, investasi dan fungsi investasi. Investasi adalah suatu komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Atau investasi juga bisa kita artikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang, untuk menanamkan modal, dan perlengkapan produksi untuk menambah produksi barang dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, investasi merupakan pengeluaran. Investasi meliputi pengeluaran, yaitu pembelian barang modal seperti mesin-mesin, alat-alat, ataupun alat-alat memproduksi lainnya. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan seperti kantor, pabrik, perusahaan, sekolah, ataupun yang lainnya. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jadi, jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto. Jadi, investasi yang saya sebutkan barusan itu termasuk investasi bruto. Sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi dengan depresiasi.
Selanjutnya, faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi seperti kemajuan kecanggihan alat-alat teknologi pada zaman sekarang. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang terakhir, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Adapun fungsi investasi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Jadi fungsi investasi ini adalah hubungan antara tingkat investasi yang akan diinvestasikan dengan tingkat pendapatan nasional. Yang pertama yaitu fungsi investasi otonomi. Fungsi investasi otonomi adalah investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, fungsi investasi terpengaruh. Fungsi investasi terpengaruh adalah investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Yang terakhir, keseimbangan perekonomian negara. Keseimbangan perekonomian negara ini ada dua. Yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Jadi yang pertama itu ketika suatu pendapatan nasional sama dengan sesuatu yang akan diinvestasikan ataupun yang akan dikonsumsi. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Jadi yang kedua ini suatu investasi itu harus sama dengan tabungan, yaitu pendapatan nasional. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.